tim kita aja, tim marketing dan desainernya Alzata Dauki. Sebelum mulai, mungkin bisa diawalin dulu dengan pembacaan ayat kursi Al-Quran oleh Ahilman dan juga tilawahnya sama Teh Adel. Boleh langsung aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan membacakan surat Al-Anbiya dari ayat 107. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Qul innama yuha ilayya annama ilahukum ilahu wahid wa antum muslimun. Fa in tawallaw faqul adantukum ala sawa wa in adri aqribun am ba'idum ma tu'adun. Innahu ya'lamul jahra minal qawli wa ya'lamu ma taktumun. Wa in adri la'allahu fitnatul lakum wa mata'un ilahin. Qala rabbikum bil haqq wa rabbunar rahmanul musta'anu ala ma tasifun. Shadaqallahul adzim. Alhamdulillahirabbil alamin. Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Dan kami tidak mengutus engkau Muhammad melainkan untuk menjadi rahmat bagi seluruh alam. Katakanlah Muhammad, sungguh apa yang diwahyukan kepadaku ialah bahwa Tuhanmu adalah Tuhan yang esa. Maka apakah kamu telah berserah diri kepadanya? Maka jika mereka berpaling, maka katakanlah Muhammad, aku telah menyampaikan kepadamu ajaran yang sama antara kita, dan aku tidak tahu apakah yang diancamkan kepadamu itu sudah dekat atau masih jauh. Sungguh Dia Allah mengetahui perkataan yang kamu ucapkan dengan terang-terangan dan mengetahui pula apa yang kamu rahasiakan. Dan aku tak tahu, boleh jadi hal itu cobaan bagi kamu dan kesenangan sampai waktu yang ditentukan. Dan dia Muhammad berkata, ya Tuhanku, berilah keputusan dengan adil, dan Tuhan kami Maha Pengasih, tempat memohon segala pertolongan atas semua yang kamu katakan. Maha suci Allah dengan segala firman-Nya. Ya, Masya Allah firman-Nya. Terima kasih Teh Adel dan Ahilman untuk membacaan ayat kursi Al-Qurannya. Nah, sebelumnya ini tim saya ini kan dari mana-mana nih Pak Ustadz gitu, jadi umurnya juga range-nya berbeda-beda, ada yang sudah menikah, ada yang punya anak, tapi banyak juga yang masih single juga. Terus ada yang background-nya juga bermacam-macam gitu, kuliahnya, kerjanya. Nah, jadi ada juga yang udah tahu Pak Samsi, ada juga yang belum tahu Pak Samsi gitu. Kita mungkin untuk lebih tahu dulunya juga tentang Pak Samsi bisa diputar video tentang Pak Samsi dan Nusantara Foundation. Nanti juga setelah acara ini link videonya akan di-share di grup, terus aku kasih juga akun Instagramnya Ustadz Samsi, jadi kalau teman-teman mau nge-tag gitu ya atau pengen nge-post dan tag Ustadz Samsi bisa juga. Nah, boleh dimulai dulu videonya. Nah, orang-orang yang saudara. Dan berpeganglah kamu semuanya kepada tali agama Allah. Dan janganlah kamu bercerai-berai, dan ingatlah akan nikmat Allah kepadamu ketika dahulu masa jahiliyah bermusuh-musuhan.
maka Allah mempersatukan hatimu, lalu menjadilah kamu karena nikmat Allah orang-orang yang berdarah. Quran Surat Ali Imran ayat 103. Islam hadir di bumi Amerika dan dunia dengan damai. Karena kehadiran Islam adalah rahmatan lil alamin sebagai pembawa kedamaian di dunia. Sayangnya, sejak peristiwa teror 11 September 2001 yang dilakukan segelintir orang tak bertanggung jawab, kehadiran Islam di Amerika jadi disalahartikan. Imam Syamsi Ali berusaha untuk menghilangkan stereotip tentang Islam yang sudah terlanjur terbentuk di tengah masyarakat Amerika. The land of freedom, the land of religious freedom, the land. Beliau diundang mendampingi Presiden Bush bersama pemimpin agama lainnya ketika berkunjung ke Ground Zero untuk pertama kali. Syamsi Ali juga mewakili komunitas Muslim dalam acara doa nasional untuk Amerika. Imam Syamsi Ali menjadi perwakilan umat dalam pertemuan ulama Amerika dalam merespon peristiwa 11 September. Usaha-usaha di peluk agama yang beliau rintis sejak awal ketika dia dipercaya untuk mewakili komunitas Muslim dalam banyak perhelatan besar di Amerika. Imam Syamsi Ali menjadi representasi wajah Islam moderat oleh dunia Barat. Kontribusinya pada dunia hubungan antar agama mengantarkan Imam Syamsi Ali menjadi salah satu penerima penghargaan Alice Allen Honor Award sebagai penghargaan tertinggi non-militer yang diberikan kepada warga imigran di Amerika. Beliau juga terpilih sebagai salah satu dari 7 tokoh agama paling berpengaruh di kota New York oleh New York Magazine pada tahun 2006. Lalu pada tahun 2017, Syamsi Ali kembali terpilih sebagai satu dari 50 tokoh yang paling berpengaruh di kota New York. Imam Syamsi Ali kemudian mendirikan Nusantara Foundation pada tahun 2014 lalu. Nusantara Foundation melakukan berbagai inisiatif, termasuk presentasi Islam dan Indonesia di berbagai universitas di Amerika. Rencana terbesar dari Nusantara Foundation adalah pendirian pondok pesantren Indonesia pertama di bumi Amerika. Di Amerika tidak ada satupun lembaga pendidikan Islam untuk yang tinggal di tanah. Awal tahun 2018 lalu, Nusantara Foundation berhasil sebuah koper seluas 74 hektar di kota Modest, Connecticut, Amerika. Sejak April 2018, gedung-gedung tua yang ada di lokasi tersebut mulai direnovasi. Saat ini lokasi pesantren telah dipergunakan untuk beberapa kegiatan komunitas Muslim, termasuk pelatihan kepemimpinan, pesantren tahfiz saat liburan musim panas, kegiatan olahraga, dan yang lainnya. Harapan ke depan pesantren yang bernama Nur Inka Nusantara Dani akan menjadi salah satu ujung tombak untuk memperkenalkan Indonesia, Muslim Indonesia ke dunia internasional. Bahkan harapan terbesar adalah kelak pesantren ini akan menjadi salah satu tunas kebangkitan peradaban Islam di dunia. Karenanya dukungan berupa material maupun non-material sangat dibutuhkan untuk mewujudkan peranan penting Indonesia dalam peradaban Islam di dunia. How does life treat today?
singkat apa yang dilakukan Ustadz Samsi gitu selama ini. Jadi kalau teman-teman mungkin di sini ada yang belum tahu ya, cuman Ustadz Samsi ini imam dari yang ada yang tinggal di New York, tapi aslinya mah orang Makassar ya, orang Sulawesi gitu. Saya dan Pak Samsi itu kenal udah dari 2017 mungkin ya Pak ya. Jadi Pak Samsi juga tahu banget lah saya kayak gimana gitu. Saya banyak banget dibantu Pak Samsi waktu dulu sekolah di Amerika, sampai sekarang juga masih banyak banget dibantu Pak Samsi. Dan Pak Samsi sama Al-Korps itu hubungannya juga sangat erat dan sangat baik gitu. Jadi apa yang Pak Samsi bikin, bangun gitu, kita full support juga. Jadi pada dasarnya goal kita sama gitu, goal Pak Samsi untuk berdakwah di sana di Amerika gitu. Makanya kenapa saya kepengen banget tetap gimana, karena untuk awal Ramadan tadinya kan mau Pak Samsi juga nih yang sangat ngobrol dengan tim gitu, tapi waktunya nggak dapet. Akhirnya yaudah deh, lebih halal deh walaupun malam gitu ya. Saya kepengen teman-teman di sini bisa ketemu sama Pak Samsi, karena saya sangat terbantu juga gitu dengan kalau ngobrol dan diskusi sama Pak Samsi dari dulu pas saya masih kuliah sampai sekarang tuh kayaknya saya nggak pernah sangat diskusi sama Pak Samsi tuh kayak nggak ada habisnya gitu. Nah, saya kepengen teman-teman di sini juga bisa mendapatkan ilmu yang saya dapatkan karena ya pengalaman Pak Samsi yang banyak, bertemu orang banyak juga, dan tentu itu bagus di-share untuk anak-anak muda yang ada di sini juga. Nah, kalau gitu langsung aja nih Pak, saya persilahkan Pak Samsi untuk yang ngobrol lah sama teman-teman yang ada di sini. Baik, terima kasih Mbak Tika. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurlillahi wassalatu wassalamu ala rasulillah wa hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'mal nasir, la hawla wa la quwata illa billah. Tentu pertama kali terima kasih atas kesempatan ini kita bisa bertemu kembali walaupun lewat medium yang berbeda, tapi mudah-mudahan pertemuan kita tetap dirahmati, diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan mudah-mudahan semua musibah ini segera berlalu sehingga kehidupan kita kembali ke kehidupan yang normal, bahkan lebih baik lagi, insyaallah ta'ala. Kita tentunya bersyukur bahwa kita baru saja menyelesaikan bulan Ramadan. Dan bulan Ramadan kali ini tentu sangat unik. Saya mengistilahkan unik supaya memakai kata yang lebih optimis. Tidak saja berbeda tapi unik. Tentunya ketika Allah Subhanahu wa taala memutuskan sesuatu yang sudah ada di hadapan mata kita, maka itulah bagian dari qadarullah, bagian dari takdir Allah Subhanahu wa taala. Saya baru mendengarkan berita bahwa tahun ini haji juga batal. Ini juga menunjukkan sebuah qadarullah, Allah yang berkehendak untuk segala sesuatu berlaku dalam hidup ini. Maka Ramadan yang kita lalui ini alhamdulillah begitu sangat unik, memberikan manfaat yang terkadang selama ini di bulan-bulan Ramadan yang lain kita belum tentu dapatkan. Tentu salah satu pelajaran penting dari bulan ini adalah mengajarkan kepada kita kembali bahwa Allah itu Tuhannya Ramadan, Tuhannya bulan-bulan yang lain, Tuhannya masjid, Tuhannya rumah-rumah kita juga. Allah itu Tuhannya segala sesuatu. Dan ini mengajarkan kepada kita bahwa mari kita hadirkan Allah dalam hidup kita, kapan, di mana, dan dalam situasi apapun. Karena Tuhan itu ada bersama kita di mana saja. Dan oleh karenanya kali ini kita tidak salat tarawih di rumah, kita tidak itikaf di masjid, kita tidak buka puasa bersama, bahkan kita tidak idul fitri di lapangan-lapangan. Tapi karena tujuan kita karena Allah, maka itu tidak mengurangi komitmen ubudiyah kita. Bukan karena perbedaan tempat, perbedaan waktu, atau perbedaan situasi, lalu komitmen peribadatan kita berubah. Jangan kalau di Jakarta masih hebat ibadahnya, begitu sampai ke New York berubah. Karena Tuhan Jakarta sama dengan Tuhan New York. Nah, ini kan pelajaran penting bagi kita ambil untuk kita semua, jadikan modal dalam kehidupan kita ke depan. Alhamdulillah ibadah-ibadah kita sudah selesaikan. Walaupun saya selalu ingatkan bahwa ibadah-ibadah yang kita lakukan ini terkadang punya masalah.
ibadah yang masalah. Maksudnya bagaimana? Minimal dalam ibadah-ibadah kita ini ada 3 masalah yang sering terjadi. Yang pertama adalah seringkali kita beribadah secara rutinitas. Artinya berulang-ulang begitu saja. Setiap tahun Ramadan datang itu kita lakukan. Menjadi sebuah rutinitas. Sesuatu yang sudah menjadi rutinitas, ya, tanpa pembaharuan niat, maka itu akan menjadi biasa-biasa. Dan kalau sudah ada kata biasa-biasa, itu nilainya sudah berkurang. Misalnya makan rendang itu luar biasa. Tapi kalau sudah menjadi rutinitas makan rendang sudah biasa-biasa. Maka akhirnya apa? Nilai enaknya itu udah berkurang karena sudah biasa makan seperti itu. Tapi coba sekali-sekali ke Amerika sekitar 2 tahun, 3 tahun nggak ada rendang, begitu pulang langsung dapat rendang, enaknya luar biasa. Ibadah juga yang kita lakukan dengan perasaan biasa-biasa atau perasaan rutinitas ini, itu nilainya semakin berkurang. Maka penting untuk kita selalu memperbaharui niat. Kita ibadah masuk Ramadan itu bukan kultur, bukan budaya, bukan tradisi. Itu ibadah. Maka niat menjadi sangat penentu, sangat penting untuk kita perbaharui niat kita. Nah yang kedua, permasalahan ibadah yang kita lakukan itu terkadang fikih oriented, ya, terlalu berorientasi fikih. Jadi hukum-hukum bagaimana melakukannya, apa yang kita baca itu yang menjadi orientasi kita. Kita lupa bahwa ternyata dalam ibadah itu ada banyak hal yang lebih penting sebenarnya. Bukan lebih penting, tapi sangat penting. Misalnya ketika kita sholat, qad aflahal mu'minun alladzina hum fi sholatihim khasyi'un. Beruntunglah orang-orang yang beriman, yang khusyuk dalam salatnya. Nah kita terkadang konsentrasi gimana ngangkat tangan, gimana meletakkan tangan, gimana rukuknya, bagaimana. Tapi lupa bahwa ternyata ada kehusyuan yang menjadi prasyarat diterimanya sholat itu. Nah ibadah-ibadah yang fikih oriented, orientasi fikih ini, terkadang menjadikan kita kurang melihat kepada jiwa dan batin kita beribadah itu. Sehingga terkadang apa yang terjadi, semakin kita beribadah, semakin tumbuh perilaku yang mohon maaf terkadang egoistik. Maka terjadi terkadang kita itu berkelahi di masjid-masjid, apakah 20 rakaat atau 8 rakaat. Karena itu masalah fikih. Apakah kita itu membaca kunut atau tidak misalnya, itu masalah fikih. Kita lupa bahwa kita hadir di masjid bersama-sama itu untuk membangun ukhuwah dan kebersamaan. Tapi justru kita berkelahi gara-gara apakah kita kunut atau tidak. Itu karena apa? Ibadah kita terlalu fikih oriented. Orientasinya kepada masalah-masalah fikih saja. Nah ini masalah kedua yang sering terjadi dalam ibadah kita. Yang ketiga, ketika kita beribadah terkadang terjadi kalkulasi-kalkulasi. Ya, memang ada yang disebut dengan ihtisab. Man shama ramadhana imanan wahtisaban. Siapa yang berpuasa karena iman dan ihtisab. Ihtisab itu artinya apa ya? Mengharapkan pahala dan ridha. Ya. Tapi kata ihtisab ini jadi masalah juga. Karena terkadang kita kalkulasi. Sudah berapa pahala yang kita dapatkan. Membaca Al-Quran itu 1 huruf 10 pahala. Alif lam mim saja sudah 30. Lalu 1 juz kita baca sudah berapa pahala ya? Seolah kemudian kunci surga di kantong kita. Padahal kita masuk surga itu bukan karena pahala yang kita kumpulkan. Kita masuk surga itu karena rahmatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka beribadah dengan kalkulasi-kalkulasi seperti ini terkadang melahirkan apa? Melahirkan ibadah yang kering. Kering itu maksudnya apa? Tidak membawa kepada sebuah perubahan dalam hidup kita. Ibadah yang kita lakukan itu harus menjadi transformer. Harus menjadi dorongan untuk kita merubah hidup kita menjadi arah yang lebih baik. Nah tentu teman-teman semua, pada kali ini saya ingin sedikit berbicara tentang situasi yang menimpa kita dan bagaimana kita tetap tegar, kita tetap kuat, kita tetap penuh harap, optimisme di dalam menghadapi tantangan-tantangan sekarang ini. Tidak bisa disangkal bahwa tantangan yang kita hadapi ini berat. Ya. Bagi saya pribadi, dahsyatnya COVID-19 ini bukan karena banyak yang meninggal, banyak yang sakit, ya banyak yang kehilangan pekerjaan, perekonomian ambruk. Bukan itu. Bagi saya pribadi sebagai orang yang beriman dan bergerak di bidang agama, tentu yang paling berat adalah ketika kita harus melihat masjid-masjid kita tertutup. Rumah-rumah ibadah itu dalam keadaan perang saja biasanya nggak ditutup. Tidak ditutup. Tapi kali ini hampir sepakat di seluruh dunia, masjid-masjid tidak jumatan, tidak ada sholat jamaah. Bahkan sekarang baru tadi malam kita dengarkan, atau kemarin kita dengarkan di Jakarta, bahwa haji ternyata tahun ini juga dibatalkan. Nah ini sangat dahsyat sekali. Jadi the magnitude, kedahsyatan daripada peristiwa ini sangat-sangat luar biasa. Tentunya tantangan yang kita hadapi juga sangat luar biasa. Lalu bagaimana kita menghadapinya? Tentu kita menghadapi dengan 2 hal. Yang pertama, kata Rasulullah SAW kepada seorang sahabat yang datang kepada beliau memakai onta, naik onta terus. Beliau masuk menemui Rasulullah tanpa diikat ontanya. Ditanya oleh Rasulullah, kenapa kamu nggak ikat ontanya? Dia katakan, tawakkaltu ala Allah. Saya bertawakal kepada Allah. Apa kata Rasulullah? Iqilha thumma tawakkal.
Ikat dulu ontamu, baru bertawakal, kan begitu. Nah, artinya apa? Dalam menghadapi musibah ini, ada dua hal yang harus kita lakukan. Yang pertama, mari kita ikat onta kita. Tie your camel. Kalau orang sini mengatakan begitu. Ikat ontamu. Gimana mengikat onta? Lakukan segala hal yang memungkinkan untuk kita tidak terdampak. Atau minimal, kita terdampak secara minimum. Maka usaha-usaha tidak perlu berhenti hanya karena hal tersebut. Usaha untuk kita sehat, usaha untuk kita tetap imun, sistem kita tetap tinggi, usaha untuk kita tetap berjalan dalam perekonomian misalnya, walaupun mungkin tertata-tata, tapi harus tetap jalan. Kita jangan pernah putus asa, jangan merasa kecil hanya karena tantangan yang kita hadapi. Tetap kita harus ikat itu. Ikat ontamu, kata Rasulullah SAW. Orang beriman itu bukan orang apatis, dalam arti ya udahlah, sudah begitu yang Allah berikan. Tidak. Yang namanya tawakal itu harus dimulai dengan segala ikhtiar. Ketika sudah nyata di hadapan mata kita, itu yang kita yakini sebagai takdir Allah Subhanahu wa taala. Maka yang pertama adalah mari kita lakukan segala ikhtiar yang memungkinkan untuk tetap kita berdiri tegak di dalam menghadapi tantangan ini. Kita jangan pernah merasa lemah, walaupun memang kita terkadang ada, sebagai manusia pasti ada perasaan lemah itu. Maka Rasulullah SAW dan para sahabat juga terkadang merasakan hal-hal yang sulit seperti ini. Sampai-sampai ada ayat dalam Al-Quran yang mengatakan, Rasulullah pernah berkata dan sahabatnya, mata Nasrullah, kapan ya pertolongan Allah itu datang? Seolah-olah dengan pernyataan itu kok Rasulullah nggak yakin ya bahwa pertolongan Allah itu datang itu. Tapi itulah ekspresi kemanusiaan kita. Kita juga dalam menghadapi tantangan sekarang ini dengan perekonomian seperti ini, terkadang kita merasa gimana ya? Apakah kita masih ada harapan gitu? Terkadang kita ada perasaan seperti itu sebagai manusia. Dan itu kenyataan, ya. Nabi saja, sahabat saja ada keluhan-keluhan seperti itu. Mata Nasrullah, kapan ya pertolongan Allah datang? Kan seolah-olah sebuah ekspresi yang keputusasaan. Padahal tidak demikian. Maka sekali lagi, mari kita tetap melakukan segala ikhtiar yang memungkinkan, seraya kemudian kita mengimani bahwa tidak ada yang terjadi dalam hidup ini kecuali kalau memang Allah sudah mentakdirkan. Kullan yusibana illa ma kataballahu lana. Tidak ada yang menimpa kita kecuali kalau memang Allah sudah mentakdirkan. Bahkan hadis qudsi mengatakan begini. Kalau seandainya sebuah manusia dan jin berkumpul bersama-sama untuk memberikan manfaat kepadamu, tidak ada satu orang pun yang bisa memberikan manfaat kepadamu kecuali dengan izin Allah. Kalau seandainya seluruh jin dan manusia berkumpul untuk memberikan mudarat, ya, bahaya kepadamu, tidak ada yang bisa memberikan bahaya apapun kepadamu kecuali dengan seizin Allah Subhanahu wa ta'ala. Rasa iman seperti ini akan memberikan kekuatan yang luar biasa kepada kita semua. Kita tidak akan pernah lemah dan putus asa. Nah, tentunya kalau kita kembali kepada Islam dan iman kita, harus kita pahami bahwa Islam itu agama optimisme, agama harapan. Segala sesuatu yang ada dalam agama kita ini adalah harapan dan optimisme. Makanya iman kita itu identik dengan optimisme. Tidak ada frustrasi, tidak ada lemah, tidak ada putus asa dalam agama kita ini. Makanya Al-Quran mengatakan, innahu la ya'asu min rahmatillah illal qaumul kafirun. Yang putus asa dari rahmat Allah itu hanya orang-orang yang kufur saja. Orang-orang yang memang tidak meyakini akan kenikmatan yang diberikan Allah kepada mereka. Tidak meyakini akan keberkahan yang diberikan kepada mereka. Tidak meyakini bahwa Allah itu senantiasa sayang dan cinta kepada mereka. Yang terjadi itu kemudian adalah perubahan-perubahan. Maka sekali lagi, mari kita hadapi semua ini dengan pandangan iman, pandangan batin, pandangan hati. Nah, tentu pertanyaan kemudian, apa alasannya kok Islam itu selalu memberikan harapan kepada kita? Ada beberapa poin yang saya ingin sampaikan tentunya. Yang pertama adalah kita harus sadar bahwa hidup ini memang adalah ujian. Ya. Hidup kita ini ya memang identiknya dengan ujian. Dan kalau kita berbicara tentang ujian, maka tentu kita tidak akan bisa melarikan diri, hanya bisa menghadapi saja. Al-Quran mengatakan, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Yang menciptakan kematian, yang pertama disebut kematian. Yang menciptakan kematian dan kehidupan untuk menguji siapa di antara kalian yang paling baik dalam amal. Nah, dalam konteks ayat ini, baik dalam amal ini tentu ada secara khusus. Khususnya bagaimana? Konteksnya apa? Artinya bagaimana kita menyikapi setiap warna kehidupan yang terjadi. Karena hidup ini warna-warninya banyak. Hari ini kehidupan kita putih, besok mungkin hitam, kita nggak tahu.
besok hitam, lusa ya kembali putih, kan begitu. Berubah terus-menerus. Karena yakinlah bahwa alam semesta ini terjadi perubahan-perubahan. Bergerak terus-menerus tanpa henti. Wa kullum fi falakin yasbahun, dalam surah Yasin itu, semua alam semesta ini itu bergerak terus-menerus, berenang-renang, ya, tidak pernah henti. Tubuh kita ini juga begitu. Peredaran darah misalnya kalau berhenti, matilah kita. Maka terjadi perubahan terus-menerus dalam hidup ini, termasuk keadaan kehidupan kita itu berubah terus-menerus. Ya. Ada masa-masa di mana kita senang, ada di masa-masa kita kurang senang, ada di masa-masa kita naik, ada di masa-masa kita akan turun. Itu pasti akan terjadi seperti itu. Pertanyaannya bukan warnanya, karena itu pasti ada perubahan warna. Pertanyaannya bagaimana kita menyikapi setiap warna yang terjadi. Kalau hidup kita putih, nyikapinya gimana? Kalau hidup kita hitam, nyikapinya gimana? Kalau hidup kita lagi di atas, nyikapinya gimana? Kalau tiba-tiba di bawah, nyikapinya gimana? Nah, pertanyaannya gimana menyikapi? Itu ahsanu amala. Amalan yang terbaik adalah bagaimana menyikapi setiap peristiwa hidup dengan sikap yang benar. Di saat kita di atas, alhamdulillah kita bersyukur, tetap rendah hati, tetap baik kepada orang, tidak perlu lupa diri. Di saat kita di bawah, tidak perlu putus asa, tidak perlu merasa tidak disayangi lagi, tidak perlu merasa nggak ada harapan lagi. Tetap jaga izzah, jaga harga diri, walaupun kita di bawah, kan begitu. Ya. Jangan sampai ketika di atas kita menjadi angkuh, ponga, sombong. Ketika di bawah kemudian hilang harga diri. Kita jual harga diri. Orang beriman gak akan seperti itu. Karena kita menyikapi setiap peristiwa hidup itu dengan sikap yang benar. Itu yang pertama ya, kenapa kita harus optimis. Karena hidup kita itu berubah terus-menerus. Tinggal bagaimana kita siap mengantisipasi perubahan yang terjadi dalam hidup. Yang kedua, bahwa hidup kita ini adalah proses. Ya, ini proses yang terjadi. Jangan pernah merasa bahwa hidup ini adalah hasil. Tidak ada hasil yang sesungguhnya dalam hidup kita ini. Kecuali nanti pada saat kita sudah akan meninggalkan baru kita lihat hasilnya bagaimana. Makanya Al-Quran mengatakan begini. Ketika Al-Quran menggambarkan kesuksesan ya, kesuksesan hidup. Al-Quran memulai dengan kata apa? Kullu nafsin dha'iqatul maut. Semua jiwa ini akan merasakan kematian. Loh, kok berbicara mengenai kesuksesan? Tapi dimulai dengan kata mati. Karena Allah ingin mengingatkan kepada kita bahwa sepanjang-panjang kita hidup di dunia ini, itu ada akhirnya. Dan sebenarnya sangat pendek sekali waktunya. Ya, pasti akan berakhir. Maka dunia ini tempatnya kita untuk memproses kehidupan. Ya. Namanya proses, jangan kita pernah merasa bahwa itulah hasilnya. Sekaya kita, sepintar kita, sehebat kita, sekuat kita dalam dunia ini, itu masih proses. Orang yang paling pernah kaya dan kuat dalam dunia ini namanya Sulaiman. Ya, yang mukmin, yang muslim itu Sulaiman. Bayangkan, jin saja dikuasai. Ya, bahasa hewan saja dia kuasai. Dia perintahkan angin pun dia perintahkan. Demikian kuasanya Sulaiman itu. Ya, dan kaya luar biasa Sulaiman itu. Tapi selalu merasa bahwa semua ini adalah pemberian Tuhan, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan pada akhirnya apa yang terjadi? Sulaiman itu meninggal, nggak ada yang mengetahui. Dia meninggal sambil berdiri tongkatnya. Setelah tongkatnya hancur, baru dia jatuh. Artinya apa? Biasa-biasa saja. Padahal sedemikian kuatnya dia. Kuat secara ilmu, pintar, karena bahasa hewan pun diketahui. Kuat secara ekonomi, karena bayangkan istananya luar biasa itu. Kalau dibaca sejarah Sulaiman dengan Ratu Balkis misalnya, luar biasa kekayaan Sulaiman itu. Kuat secara politik, karena dia memang raja yang sangat luar biasa. Kuat secara militer, luar biasa. Pasukannya jin, hewan, angin, ya, diperintahkan semua. Luar biasa kekuatannya Sulaiman. Tapi selalu, ya Allah, berikanlah kepada saya kesempatan untuk bersyukur kepadamu. Rendah hati beliau itu. Nah, ini kan cara kita menyikapi. Maka sekali lagi, hidup ini adalah proses ya. Jangan pernah mengambil kesimpulan bahwa saya sudah kaya, saya sudah menjadi kaya. Belum tentu. Kalau kaya dalam keadaan miskin batin, gimana nanti di akhirat? Kan begitu. Jadi kita berhati-hati. Jadi dunia ini proses. Makanya Rasulullah SAW mengatakan, al-hayatu jihadun. Kehidupannya adalah perjuangan. Maka mari kita siap memproses terus kehidupan kita ini. Dan kapan kita akan tahu bahwa kita sukses? Ketika kita sudah meninggalkan dunia ini malah. Ya. Wa inna ma tuwaffawna ujurakum yaumal qiyamah. Kamu itu akan diberikan pahalamu atau balasanmu secara sempurna di akhirat nanti. Faman zuhziha 'anil nar, siapa yang diselamatkan dari api neraka, wa udkhilal jannah, dimasukkan ke dalam surga, faqad faz, maka sungguh dia telah beruntung. Inilah keberuntungan, inilah kesuksesan yang kita cari.
Selamat dari api neraka dan masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Dunia ini proses menuju ke sana itu. Nah, itu yang kedua ya. Tentu yang ketiga adalah jangan lupa bahwa dunia ini bagaimanapun keadaannya itu ada ujungnya. Pasti ada akhirnya. Makanya kalau kita dalam keadaan lagi menghadapi musibah ini, insya Allah ada ujungnya. Dan insya Allah akan berlalu. Kalau istilah orang Amerika itu, at the end of the tunnel there is a shining light. Di ujung terowongan panjang itu ada cahaya kok yang menyala, ada cahaya yang terang benderang. Ya, inna ma'al usri yusra, itu kan keyakinan kita. Tapi yang terpenting kata Allah Subhanahu wa taala, kullu man 'alaiha fan. Segala sesuatu di atas dunia ini sifatnya fana, sementara. Maka sehebat apapun tantangan yang kita hadapi, kesulitan yang kita hadapi, kesukaran yang kita hadapi, yakinlah itu akan berakhir. Sebaliknya juga, seenak apapun hidup kita ini itu akan berakhir gitu. Jadi jangan kemudian menjadi spoil ya dalam kehidupan yang enak itu. Karena pasti akan berakhir. No matter what. Bagaimanapun juga pasti akan berakhir. Suka tidak suka, tahu tidak tahu, takut atau berani, pasti akan mati. Itu pasti. Dan itu realita yang paling besar dalam kehidupan kita. Tidak ada orang yang tidak yakin bahwa dia tidak akan mati. Semua orang yakin bahwa dia akan mati. Yang menjadi masalah kemudian terkadang kita lupa. Kita lupa bahwa kita akan mati. Sehingga apa yang terjadi? Kalau kita dalam keadaan kurang menguntungkan, kita merasa kita akan begitu terus sepanjang hidup. Atau sebaliknya, begitu kita apprehend, kita merasa kita akan apprehend terus. Padahal pasti akan berakhir semua itu. Maka yakinlah teman-teman semua bahwa keadaan yang kita hadapi ini, kesulitan, kesukaran yang kita hadapi ini, beratnya bagaimanapun juga pasti akan berakhir insya Allah. Nah tentu yang keempat, bahwa iman kita ini kan punya tingkatan-tingkatan. Dan Allah itu akan selalu menguji kita untuk naik ke tingkatan yang lebih tinggi lagi. Maka iman itu identik dengan ujian. Ujian. Al-Quran mengatakan, ahasiban nasu an yutraku an yaqulu amanna wa hum la yuftanun. Apakah manusia dibiarkan begitu saja mengaku beriman padahal mereka belum pernah diuji? Walaqad fatanna alladhina min qablihim. Sungguh kami, kata Allah, telah menguji orang-orang sebelum mereka. Fala ya'lamanna Allahu alladhina sadaqu wa la ya'lamanna al-kadzibin. Untuk Allah tahu siapa yang sungguh-sungguh dalam keimanan sadaqu, itu sungguh-sungguh, benar-benar, dan siapa yang main-main, siapa yang bohong-bohongan gitu dalam keimanan. Dan itu dilewati dengan apa? Dengan ujian. Dan semakin tinggi terkadang tingkatan keimanan kita itu, akan semakin banyak ujian-ujian yang kita hadapi. Tentu ujian ini bukan hanya corona saja, bukan hanya kesulitan, tapi juga sebaliknya. Tiba-tiba kita dikasih dunia terbuka, jangan dianggap itu bukan ujian. Wala nabluwannakum bil khairi wasyarr. Kami akan uji kamu dengan sesuatu yang baik menurut kamu atau yang buruk menurut kamu. Bisa tiba-tiba bangkrut, bisa tiba-tiba naik bisnisnya, kan begitu. Ya, itu akan terjadi dalam kehidupan gitu. Dan itu adalah ujian. Semakin kita tinggi, semakin kita akan diberikan ujian oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena kalau saya memberikan ilustrasi begini. Ada seorang mahasiswa H3 misalnya. Lalu dia datang ke meja ujian untuk mengambil doktornya gitu. Tiba-tiba ditanya sama penguji, 1 tambah 1 sama dengan berapa? Pasti dia bingung kan? Loh, saya ini kok mau dapat doktor kok ditanya pertanyaan tamak kanak-kanak gitu. Ujian iman kita juga begitu. Maka terkadang kita lihat para nabi misalnya, ada 5 nabi yang disebut ulul azm itu. Nabi ulul azm. Yang pertama, Nuh, Ibrahim, Musa, Isa, dan Muhammad. Mereka inilah nabi-nabi yang disebut ulul azm. Kenapa disebut ulul azm? Karena mereka adalah para nabi yang menghadapi ujian yang paling berat dalam hidupnya. Maka semakin kita tinggi posisinya dalam keimanan, boleh jadi semakin kita akan menghadapi ujian-ujian itu. Dan ujian sekali lagi tentu bukan hanya dalam hal keburukan, bukan hanya corona atau penyakit atau apapun, tapi juga terkadang diuji dengan cara yang lain. Dalam istilah lainnya, challenge and temptations. Ya, halangan dan godaan-godaan dalam hidup kita itu bagian dari ujian-ujian semua. Maka sekali lagi, mari kita semua mempersiapkan diri, karena keimanan kita ini pasti akan mengalami ujian. Itulah cara Allah Subhanahu wa taala untuk mengangkat derajat kita, meninggikan derajat kita, meninggikan posisi kita di mata dan pandangan Allah Subhanahu wa taala. Nah, tentu yang selanjutnya adalah karena Allah itu adalah Rabbul Alamin. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Apa artinya Rabbun itu? Salah satu makna dari Rabb itu artinya murabbi.
Murabbi itu artinya pendidik. Ya. Jadi memang kita dididik oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan dalam prosesnya kita akan dididik terus menerus untuk menjadi manusia-manusia yang lebih baik. Karena kalau saya ingin mengistilahkan mukmin yang baik atau muslim yang baik itu artinya manusia yang baik. Ya, saya menerjemahkan secara sederhana di Amerika seperti itu. Kalau ditanya, what does it mean to be a good Muslim? Apa artinya menjadi muslim yang baik? Saya katakan a good human being, menjadi manusia yang baik. Itu aja. Kita akan lebih jujur, kita akan lebih humble, kita akan lebih friendly, kita akan lebih kind, helpful kepada orang. Kita akan lebih mudah tersenyum kepada orang, ringan tangan membantu orang. Itu artinya muslim yang baik. Jadi muslim yang baik ya bukan sekedar baik di sholatnya, tapi menjadi muslim yang baik secara utuh itulah. Nah, dalam prosesnya ini yang mendidik kita itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Coba baca surah Al-A'la misalnya. Sabbaha lillahi ma fis sabbih isma rabbikal a'la. Alladzi khalaqa fasawwa walladzi qaddara fahada. Yang menciptakan dan membentuk. Jadi ini secara fisik. Allah menciptakan kita dan membentuk kita secara fisik. Makanya ada tiba-tiba yang putih tinggi besar gitu, ada yang hitam tinggi besar di Afrika, tiba-tiba kita di Indonesia bentuknya seperti ini kan begitu. Nah, itu Allah yang membentuk. Jadi jangan pernah menyesali gitu. Pergi ke cermin pagi-pagi, kenapa yang saya nggak seperti Madonna ya? Gitu, menyesal nanti. Kalau kenapa nggak seperti Brad Pitt misalnya kan? Nah, itu Allah yang membentuk. Khalaqa fasawwa, alladzi yusawwirukum fa ahsana suwarakum. Yang membentuk kamu dan itulah bentuk yang terbaik. Kalau Allah sudah membentuk kita seperti ini, itu yang terbaik. Maka mari merasa paling cantik dan paling ganteng gitu. Jangan membanding-bandingkan diri kepada orang lain. Nanti sakit hati sendiri. Ya. Nah, lalu Allah mengatakan, khalaqa fasawwa faqaddara wahada. Lalu kemudian memberikan qadar. Qadar itu menentukan segala sesuatu. Ya, rezekinya, termasuk jodohnya. Ya, itu ditentukan. Cuma yang sudah ditentukan itu harus dicari gitu loh. Jadi jangan mengatakan, rezeki saya sudah ditulis di Lauhul Mahfuz. Saya duduk saja pasti dapat rezeki. Tidak. Kita sudah diuji oleh Allah untuk mencari rezeki itu. Sama dengan jodoh juga begitu. Jodoh kita ditentukan, tapi dicari. Dicarinya bagaimana? Macam-macam caranya tentu dengan cara-cara yang sudah diatur. Ya. Maka sekali lagi, qaddara ini penting. Tapi kemudian Allah mengatakan fahada. Ya, hada itu artinya ditunjuki. Hidayah. Tapi hidayah di sini termasuk dalam arti dididik ya, oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka coba bandingkan, coba perhatikan itu ayam ya, seorang ayam betina. Setelah bertelur beberapa telur misalnya di sebuah sarang telurnya itu. Siapa yang kasih tahu dia bahwa sekarang masanya kamu dudukin telur itu, apa bahasa Indonesianya? Mengeram ya. Ya, supaya panas gitu. Ya kira-kira begitulah, ya. Siapa yang ngajar ayam itu untuk duduk di atas telurnya itu beberapa masa sampai tiba-tiba kemudian berubah telur itu menjadi embrio ayam gitu dalam telurnya sampai menetes gitu loh. Siapa yang mengajar itu? Bayangkan. Coba lihat kuman-kuman yang ada di bawah tanah itu. Ya, cacing-cacing di bawah tanah itu. Yang mengajar dia mencari makanan itu. Siapa yang mengajarkan semut itu mencari makanannya? Pada musim panas keluar semuanya mencari makanan gitu. Begitu musim dingin masuk ke dalam sarangnya misalnya. Siapa yang mengajar semua itu? Kalau Allah mengajar semua makhluknya saja yang kecil-kecilan seperti yang hina menurut pandangan kita, siapalah kita, pasti kita akan diajar oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka kita ini berada dalam tarbiyah, dalam pendidikan Allah Subhanahu wa taala. Dan oleh karenanya salah satu proses pendidikan ini adalah itu tadi, dirubah kehidupan ini. Kita terkadang dikasih supaya tidak spoil, tiba-tiba diambil lagi, gitu kan? Nah, kadang diambil supaya dia belajar memiliki mentalitas baja yang solid, yang hebat, yang tidak mudah shaken dan goyah dalam hidup. Diambil lagi, dicoba gitu, supaya belajar sabar misalnya, teguh, ya, tetap tekun, tetap optimis. Ya. Itu adalah bagian dari pendidikan Allah Subhanahu wa taala. Maka sekali lagi, apa yang terjadi ini adalah bagian dari proses pendidikan. Maka disikapi secara positif. Jangan pernah berpandangan negatif kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah itu selalu positif. Husnuzan itu kepada Allah sangat penting sekali. Ya. Tentu yang kelima, ya, dan ini mungkin 6 ya, yang terakhir, bahwa di ujung dari segala penderitaan yang kita rasakan, kesukaran-kesukaran yang kita rasakan, atau sebaliknya juga, segala keenakan yang kita rasakan, ketenangan dan kesenangan yang kita rasakan itu, percayalah bahwa ada lagi yang lebih ya di balik dari itu semua. Oleh sebab itu Allah Subhanahu wa taala mengatakan ya,
bahwa, dan ini yang saya bacakan tadi, kesuksesan yang sungguhnya adalah ketika kita di sana itu. Ketika kita di sana. Karena di sana itu Allah mengatakan, walakum fiha ma tashtahi anfusukum walakum fiha ma tad'un. Bagi kamu apa saja yang diinginkan itu ada di sana. Ya. Dan semua yang sudah dijanjikan itu ada di sana. Dijanjikan itu begini, Allah mengatakan kalau kamu berjuang, kamu pasti dikasih. Kalau kamu bekerja, pasti ada hasilnya. Itu janji kan? Tapi ternyata terkadang kan kita sudah bekerja keras, berkeringat. Bayangkan teman-teman kita tukang beca itu keringat di jalan itu. Untuk mendapat, tapi terkadang hasilnya nggak seperti itu. Apakah harus putus asa? Enggak. Janji itu pasti ada, pasti terpenuhi. Maka Al-Quran mengatakan, walakum fiha ma tad'un. Kamu pasti mendapatkan apa yang kamu sudah janjikan. Artinya apa yang sudah kita harapkan dalam dunia ini pasti ada hasilnya gitu loh. Nah, ada satu murid mualaf saya ini, dulu namanya Karisa, dan saya udah lupa, nggak tahu di mana dia sekarang. Dia setengah buta. Kebetulan suatu ketika datang di kelas saya menangis gitu. Lalu saya tanya, kenapa menangis? Dia katakan, my cat died. Kucingnya meninggal, mati gitu. Loh, kenapa sedih? Betul. Dia katakan, inilah tidak ada lagi yang menemani saya karena yang temannya di rumah cuma itu katanya. Ya, jadi kira-kira begitulah. Saya katakan, ya semua makhluk hidup itu pasti mati. Tiba-tiba dia bertanya begini, apakah nanti di surga nanti saya bisa punya kucing? Nah, ini jawabannya kira-kira gimana itu? Apa nanti di surga saya bisa punya kucing nggak? Ini baru masuk Islam ini. Perempuan, setengah buta, orang yang buta itu agak sensitif ya. Dia bilang, boleh nggak di surga nanti saya punya kucing? Dan jawabnya gimana ya? Karena saya juga belum lihat surganya gitu. Apa ada kucing sana tidak? Lalu saya bilang begini, menurut Al-Quran, walakum fiha ma tashtahi anfusukum walakum fiha ma tad'un. Dalam surga itu segala sesuatu yang kita inginkan itu pasti ada. Jadi kalau nanti memang Anda ingin kucing, pasti akan dikasih kucing itu. Walaupun saya tidak yakin bahwa Anda akan mau kucing di sana, karena ada yang lebih baik lagi dari kucing di sana, saya bilang gitu. Ya. Jadi intinya adalah bahwa setelah dunia ini pasti ada yang lebih baik lagi bagi kita. Makanya Rasulullah mengatakan, saya ingin tutup dengan ini ya, supaya kita tanya jawab sedikit. Rasulullah mengatakan begini, ad-dunya sijnul mu'min wa jannatul kafir. Dunia itu penjara bagi orang beriman dan surga bagi kafir. Nah, ini gimana memahaminya ini? Kalau penjara bagi orang mukmin ya kita udah memang harusnya kita miskin, kita apa-apa, kita lemah, kita dimarginalkan. Kan namanya juga penjara kan begitu, tidak punya kebebasan. Kan penjara kan begitu. Padahal nggak begitu maksudnya. Jadi maksudnya bagaimana? Jawabannya ada pada suatu ketika Imam Syafi'i. Imam Syafi'i ini kan ulama terkenal ya. Di akhir-akhir hidup beliau hidup di Mesir dan menjadi terkenal, kemudian dihormati orang, kehidupannya lebih baik dari banyak orang lah, kira-kira begitu. Suatu ketika tiba-tiba ketemu dengan orang Yahudi di jalan. Orang Yahudi ini pintar juga, ingin menguji Imam Syafi'i. Dia katakan, ya Syekh, wahai Imam Syafi'i, bukankah Nabi kamu mengatakan bahwa dunia sijnul mu'min, dunia ini penjara bagi orang beriman, dan surga bagi orang kafir? Loh, kenapa kehidupan kamu lebih baik dari kehidupan saya? Saya miskin, tidak dikenal, tidak dihormatin orang, tapi kamu dihormatin banget sama orang, karena ulama besar kan? Apa kata Imam Syafi'i? Itu benar 100%. Bagi kami, sehebat apapun dunia ini, sekaya apapun saya, seterhormat apapun saya, seterkenal apapun saya, bagi saya dunia ini penjara dibandingkan dengan apa yang Allah sudah siapkan saya di surga nanti. Karena saya ingin keluar segera untuk menemukan janji Tuhan di surga nanti. Tapi bagi Anda, sejelek apapun duniamu, seburuk apapun duniamu, tapi karena Anda tidak beriman, maka ini masih surga bagi kamu dibandingkan dengan neraka yang sudah disiapkan. Itu jawabannya sebenarnya. Jadi jangan disalah difahami hadis ini. Jangan mengatakan dunia sijnul mukmin, penjara bagi kita lalu kita malas kerja, bukan begitu. Jadi intinya begini teman-teman, saya kira saya ingin panjang lebar, ya namanya Ustadz juga ngomongnya banyak itu. Saya kira begini, mari kita selalu membangun optimisme ya. Kami yang di Amerika sekarang ini epicentrum ini, ya sudah 103.000 orang lebih kalau nggak salah meninggal dunia sekarang. Ya kewalahan menguburkan orang itu, ya tentu ini banyak bisnis kita, ya ini upaya kita mendirikan pesantren juga terhenti sama sekali, ya karena kita nggak bisa melakukan apa-apa. Ya, tapi ada satu hal yang harus kita pegangi. Mari kita selalu optimis, ya optimis saja, optimis. Segala sesuatu yang kita lakukan itu dengan ikhlas karena iman kepada Allah Subhanahu Wa Taala pasti akan ada hasilnya yang insya Allah enak. Ya, kalau tidak di dunia ini, di surga nanti. Maka mari tetap semangat insya Allah. Lakukan segala sesuatu yang terbaik, serahkan kepada Allah untuk
memberikan hasil yang terbaik bagi kita semua. Saya kira demikian ya. Mudah-mudahan Allah menerima kepada kita. Taqabbalallahu minna minkum minal aidin wal faizin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ya Masya Allah tadi Ustadz Samsi sudah memaparkan kajian untuk kita malam ini. Banyak banget sebenarnya pesannya. Jadi kalau ini segelintir yang saya catat bahwa hidup itu pada dasarnya ujian dan hidup itu penuh warna. Jadi bagaimana kita sebagai manusia atau hamba itu menyikapi warna-warna yang ada dalam hidup kita. Dan satu hal bahwa ini itu semua proses gitu. Hasilnya itu nanti malah hasilnya itu dimulai di maut itu ya, di kematian itu adalah awal dari hasilnya. Terus dan sesusahnya kita saat ini di dunia, ini semua sementara dan fana. Jadi pasti nantinya akan berakhir. Tapi juga apa yang kita rasakan saat ini itu semua adalah ujian, dan ujian itu Allah berikan untuk hambanya yang ingin naik kelas atau naik iman gitu, lebih beriman. Dan kita harus selalu ingat bahwa apa yang kita hadapi saat ini itu adalah bagian dari Allah mendidik kita untuk menjadi manusia yang lebih baik, menjadi mukmin dan muslim yang lebih baik gitu. Dan tentu dalam dunia ini kita tetap harus terus berusaha gitu. Itu yang apa yang bisa